Halo guys, ketemu lagi nih dengan gua Darwin dalam channel pribadi gua Opini Darwin. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Dan dalam video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu lifestyle yang berbeda dengan lifestyle di Indonesia, yaitu berkaitan dengan menggunakan barang bekas. Nah, mau tahu lebih lanjut? Simak videonya sampai habis ya. Tapi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bantu share. Dan juga disclaimer bahwa gue lakukan ini berdasarkan pengalaman gue pribadi dan tergantung pada preference tiap orang masing-masing. Tiap orang mempunyai lifestyle tersendiri, mempunyai budget tersendiri, mempunyai kemampuan ekonomi tersendiri. Oke? Nah, bicara mengenai barang bekas, di Toronto ini sudah menjadi hal yang lumrah. Jika kita mau menggunakan barang bekas, ya udah nggak ada masalah kok. Karena di sini itu sampai ada toko yang menjual barang-barang bekas. Contohnya itu Value Village, Salvation Army. Nah, mereka itu dikenal dengan nama thrift store. Masih banyak lagi ya guys ya, gua nggak bisa sebutkan satu persatu. Nah, mereka itu menjual barang-barang bekas dari celana jeans, kemeja, jaket winter, jas, sebutkan deh, mau buku, mau tas, bahkan alat-alat elektronik pun mereka kadang-kadang jual. Nah, cuman kondisinya itu yaitu barang second ya, jadi tentu saja sudah tidak semulus barang baru. Tapi kadang-kadang kalau kita rajin, kalau kita dengan teliti, obrak-abrik itu toko, kadang-kadang kita bisa menemukan barang-barang yang good deal. Nah, contohnya kalau gua kalau kesana itu suka beli buku guys. Jadi ada beberapa buku yang kadang-kadang bagus. Contohnya nih, buku mengenai 7 Habits gitu. Nah, harga normalnya itu $25 atau $30. Di thrift store kita bisa dapat dengan harga $4. Atau buku-buku komiknya Harry Potter. Nah, itu kan harga normalnya aja satu buku bisa $20-30. Nah, ini kadang-kadang cuma dapat dengan harga $3 atau $4. So, it's a good deal ya. Nah, kalau menurut gue buku sih nggak apa-apa lah ya kita beli dengan harga second ya. Selama buku itu masih bagus, nggak buluk, nggak jamuran gitu, ya why not? Lalu yang kedua, di sini itu orang-orangnya kalau lagi udah mau musim panas, biasa orang akan beres-beres rumah atau bongkar-bongkar rumah. Nah, berkaitan dengan hal itu, nanti biasa akan ada banyak orang yang suka buang-buang barang. Nah, mereka kalau buang barang itu, mereka nggak taruh ke tempat sampah. Contohnya itu kalau misalkan kayak TV atau microwave, mereka buang, mereka akan taruh di pekarangan depan rumah. Ataupun kadang-kadang ada yang besar juga, ada sofa, ada matras. Nah, mereka taruh di depan rumah, jadi kalau kita jalan-jalan dan kita ngeliat, barangnya masih bagus nih, ya udah, kita pick up aja kalau kita mau. Nah, itu banyak macamnya. Nah, gue pernah melakukan hal itu juga. Gue bukan hanya sekedar NATO ya, no action talk only. Gue pernah menemukan sepeda guys ya. Gue tiga kali mengambil sepeda dengan gratis karena orang buang sepeda. Tapi itu kondisinya dulu, waktu di 2017 atau 2018. Nah, waktu pandemi, sepeda itu booming guys. Nah, sepeda itu booming. Orang mau beli sepeda itu susah, di supermarket semua sepeda itu laris manis ya, yang harganya affordable budgetnya. Kalau yang harga mahal sih masih ada stoknya. Akhirnya nggak ada orang yang buang sepeda semenjak pandemi. Karena apa? Kalau lagi summer, kita lockdown, lagi susah mau keluar negeri, akhirnya kita di sini banyak kan main sepedahan guys. Nah, makanya sepeda menjadi barang langka nih saat ini. Nah, tapi untung lah ya, gue pernah 3 kali bisa pungut sepeda dengan gratis. Nah, tapi seperti yang gue pernah ceritain ke kalian guys, di masa pandemi karena sepeda ini laris manis, sepeda gue pernah kecolongan ya. Seperti itu. Untung sepedanya yang kecolongan itu sepeda yang gue boleh pungut tuh ya. Jadi ya udahlah. Nah, berkaitan dengan barang-barang bekas ini juga, nah kita itu mempunyai culture di beberapa kelompok orang Indonesia di sini. Nah, misalkan gue punya kompornya masih bagus, tapi gue udah nggak mau pakai, gue mau ganti yang baru. Ada yang mau nggak? Kalau ada yang mau, pungut ya di rumah gue, kontak gue guys. Nah, jadi contohnya seperti itu. Nah, ini banyak nih. Nah, ini adalah salah satu budaya yang terjadi di beberapa kelompok orang Indonesia di sini. Nah, itu bisa barang furniture, diturun-temurunin ya, kadang-kadang baju untuk anak. Karena baju untuk anak itu kan kadang-kadang rugi guys. Kalian udah beli banyak jaket tebel, beli snow pants, beli sweater. Sama anak itu kepake setahun, tahun berikutnya udah kesempitan karena dia udah tumbuh. Nah, akhirnya kita lungsurin ya ke teman-teman kita yang anaknya masih kecilan. Nah, itu menjadi hal yang biasa di sini budayanya ya.
Nah itu lumayan berhemat loh kalau menurut gua. Tapi itu kembali lagi tergantung gengsi kalian, tergantung preference kalian ya. Nah gue share hal ini nih, gue nggak sekedar NATO aja guys, bukan sekedar no action talk only. Gue juga melakukan hal ini, gue praktekkan hal ini ya. Nah gue akan share beberapa barang yang gue dapat berdasarkan hibah ataupun gue pungut di jalan ya. Nah ini gue masih keep barang-barang ini sampai sekarang. Yang pertama itu TV guys. Nah gue TV sebenarnya ada dua. Di ruang tamu gue ada TV, gue beli baru karena TV-nya itu yang gue butuhkan waktu itu yang Smart TV untuk install Netflix dan Disney Channel. Nah TV gue yang di kamar itu adalah TV hibahan. Gue akan share fotonya nih ya guys ya. Nah TV-nya itu memang tebal, agak berat, bukan LED, LCD ya, karena itu TV tahun 2006. Tapi itu brandnya Sony dan itu speakernya itu lumayan bagus suaranya. Ya karena TV-nya itu kayaknya itu cukup mahal di zamannya di tahun 2006. Nah itu gue dapet. Gimana gue dapet? Jadi waktu itu tahun 2016 itu gue lesin anak gue badminton. Nah tiap hari Rabu kalau nggak salah. Nah ketika gue antar badminton, gue kan sebagai orang tua gue tunggu di luar lapangan kan. Nah gue ngobrol dengan salah satu orang tua juga yang anaknya lagi latihan juga di situ. Nah ngobrol-ngobrol, dia orang China Mainland. Setelah ngobrol-ngobrol, gue bilang, gue pamit bentar ya, gue mau pergi ke Best Buy yang di sebelah nih. Gue pengen lihat harga-harga TV, gue pengen beli TV, karena gue belum punya TV waktu itu. Nah, terus dia bilang, kamu mau nggak? Saya di basement masih punya satu TV tuh. Itu kondisinya masih sangat bagus, masih sangat layak pakai, cuman memang udah tua dan tebal dan berat. Mau pakai nggak? Oh, saya dengan senang hati, saya bilang, wah, tentu saja. Jadi saya nggak harus spend $200-300 untuk beli TV baru kan? Nah, akhirnya dia kasih TV-nya ke gua guys. Nah, jadi itu salah satu hal yang menurut gue cukup berhemat dan kondisinya memang sangat bagus sekali. Sampai sekarang gue masih pakai dan gue taruh itu buat di kamar gua. Nah, memang TV-nya bukan TV yang smart, tapi akhirnya gue beli aja Roku. Ya, gue colok jadinya Smart TV deh. Gue juga bisa nonton Disney, gue bisa juga nonton Netflix, dan juga gue bisa nonton YouTube. Nah, dengan adanya itu gue berhemat $200-300 guys. Lalu yang kedua, gue juga pernah mendapatkan drawer. Nah, kalau kalian lihat fotonya ini, drawernya itu lumayan guys. Karena itu mereknya IKEA. Dan harganya kalau gue cek di IKEA itu sekitar $100. Nah, ini temen gue ini merasa sudah tidak membutuhkan. Akhirnya dia mau buang. Tapi sebelum buang dia tawar-tawarkan. Nah, gue waktu itu karena sedang membantu dia pindahan, akhirnya ditawarin ke gue prioritas. Dan gue ketika ngeliat kondisinya masih bagus, putih bersih, ya udah gue pick up. Di situ gue berhemat $100 ya guys ya. Lalu berkaitan juga dengan barang di kitchen. Nah ketika gue landing, teman-teman itu yang di komunitas gue itu sangat baik dan suportif banget guys. Mereka itu sampai bilang ke gue begini, Darwin, lu sebutin barang-barang yang lu perluin apa aja. Nah kalau di antara kita semua komunitas ini ada yang punya barang yang second dan kondisinya masih bagus dan tidak mau dipakai lagi, kita akan donate ke kalian. Bayangin guys, akhirnya barang yang gue dapat itu waktu itu ialah microwave. Nah microwave-nya ini memang kalau kalian dilihat di foto, ini kondisinya sudah tidak bening ya, warnanya udah mulai memudar karena microwave-nya ini microwave udah cukup tua, tapi mereknya itu merek bagus dan juga kondisinya masih bagus banget guys. Jadi akhirnya gue pakai sampai sekarang. Ya jadi kebanting, kitchennya di belakangnya itu kondisinya bagus, tapi microwave-nya udah agak butut. Sebenarnya sih kalau gue mau ganti bisa aja, cuman ya gue pikir ya gue pakai aja sampai jebol nanti lah. Nah dengan gue mendapatkan microwave hibahan ini, gue pun menghemat sekitar $150 guys untuk membeli microwave baru ya. Lalu berkaitan juga dengan komputer guys. Aduh, ini memang sesuatu hibahan yang menurut gue luar biasa banget guys. Jadi ketika ada beberapa di antara teman gue yang tahu bahwa gue ini senang membuat video untuk YouTube, akhirnya mereka suka nanya-nanya ke gue, Win, kalau lu ngedit kadang-kadang pakai apa sih? Gue kadang-kadang bilang waktu itu, gue bilang pakai handphone, karena gue waktu itu nggak ada komputer yang speknya itu cukup baik untuk gue ngedit ya. Gue punya laptop, tapi itu laptop untuk kuliah guys. Jadi laptop speknya itu cuma i3 dan RAM-nya itu cuma 8GB, jadi berat ya untuk install software untuk video editor. Nah, akhirnya ada salah satu dari teman gua, dia itu memang kerjanya sebagai web designer dan dia udah mau upgrade ke laptop baru. Nah, akhirnya dia beli laptop baru. Nah, setelah itu dia tawarin laptop Mac-nya itu mau kasih ke gua. Mau nggak? Wah,
akhirnya dengan senang hati tentu saja gue terima. Dan dengan laptop Mac itu gue bisa buat melakukan video editing ya, seperti yang gue lakukan saat ini. Nah, itu berhemat berapa ratus dolar guys, bahkan ribuan dolar ya guys ya kalau mau beli laptop itu. Lalu hal berikut itu berkaitan dengan alat musik. Nah, alat musik yang gue dapet itu ialah violin atau biola guys. Nah, ini gue dapetnya dari komunitas di gereja gue, karena kebetulan adalah salah satu senior atau elder di gereja gue. Dia mungkin sudah tidak butuh untuk violinnya lagi, karena mungkin dia dulu punya anaknya sudah pada besar, dan tidak membutuhkan violin itu lagi. Akhirnya dia tawarin ke komunitas di gereja waktu itu di WA group. Kita ada 2 violin nih, kita udah nggak butuhkan, jika ada yang mau tolong kasih tahu. Nah, akhirnya gue tanya ke anak gue, Gaby, kamu mau belajar violin nggak? Nah, si Gaby sebenarnya udah les gitar dan dia punya gitar. Dan saat ini juga di sekolah sebenarnya lagi ada program instrumen, si Gaby lagi latihan saxophone. Nah, tapi si Gaby juga ternyata seneng dengan violin, dia mau belajar. Karena saat ini kita tinggal lihat YouTube, kita bisa belajar dengan otodidak. Nah, akhirnya kita terima deh itu violin. Memang kondisinya stringnya itu, senarnya itu udah pada lepas, tapi ya nggak masalah. Kita tinggal beli senar baru dan tinggal kita pasang lagi ya, kita tinggal tuning lagi. Itu violin harganya guys, itu bisa di atas 1.000 dolar kalau mau beli dari baru ya. Nah, kalau gue pikir, kalau gue kemakan gengsi, gue tentu saja akan males ya, atau malu ya, atau tengsin istilahnya ya. Aduh, masa gue udah di Kanada, gue seorang diaspora, gue pakai barang-barang bekas. Tapi in the end, so what gitu loh. Nobody really cares ya kalau udah di sini. Dan juga menurut gue ini menjadi proses gue untuk belajar untuk rendah hati guys ya. Nggak ada salahnya untuk kita menerima barang-barang bekas yang kalau kondisinya masih bagus, why not gitu. Toh itu menghemat uang ya. Jadi demikian dulu share dari gua. Ini gua cuma hanya memberikan overview kepada kalian guys, bahwa ada suatu lifestyle yang akan beda dengan di Indonesia. Dan kalian udah di sini, jangan merasa tersinggung jika misalkan ada orang yang mau menawarkan barang second kepada kalian secara gratis ataupun dengan memberikan dengan harga yang sangat murah ya. Karena memang di sini culture-nya seperti itu. Jika kalian merasa tidak perlu, ya udah tinggal tolak aja gitu. Gimana guys menurut kalian videonya ini bermanfaat atau enggak? Jika bermanfaat, jangan lupa ya untuk share kepada teman-teman yang lain. Dan tolong tulis di komentar jika kalian ingin ada hal-hal lain yang ingin gua kupas. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment, dan bye!